Pernahkah kalian mendapat pertanyaan, kenapa sih Allah menciptakan neraka? Bukankah Allah itu maha penyayang? Dan kenapa Allah menurunkan ayat-ayat tentang ancaman siksa neraka? Seolah-olah kita disuruh ibadah dan dilarang melakukan ini itu karena kita takut dengan neraka. Bahkan ada orang yang kalau dakwah dalilnya selalu neraka. Pacaran gak boleh, kenapa? Itu dosa, nanti masuk neraka. Kenapa cewek harus pakai hijab? Kalau gak pakai, nanti kau sama bapak kau masuk neraka. Kenapa semua alasannya masuk neraka? Bukankah Allah itu maha pengampun? Assalamualaikum brother dan sister filah. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. Simultan apa saja and welcome back to my channel. Oke teman-teman, pertanyaan pertama, Allah itu maha baik, tapi kenapa sih Allah ciptain neraka buat manusia? Allah itu sangat baik, dan di antara kebaikan Allah adalah Allah itu maha adil. Allah itu memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Allah memberikan seseorang itu sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan, dan itu harus. Loh, kenapa harus gitu? Coba lihat deh, apakah dikatakan bos yang baik apabila bos itu menyamaratakan antara semua karyawannya. Ada karyawan yang rajin, ada karyawan yang malas, ada karyawan yang beradab, ada karyawan yang kurang ajar. Semuanya disamaratakan, itu justru gak adil. Nanti orang-orang yang berusaha keras akan bilang, ngapain aku berusaha keras kalau seandainya yang kerjanya malesan pun juga digaji dengan gaji yang sama. Kenapa aku harus beradab kalau yang kurang ajar pun dihargai dengan cara yang sama, dan aku gak berbuat dosa pun akan dikasih hukuman dengan cara yang sama? Maka itulah salah satu alasan kenapa Allah ciptakan neraka dan surga. Ketika orang itu baik, berarti salah satu sifat kebaikan itu adalah adil. Dan ketika berbicara tentang keadilan, tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan salah satu bentuk keadilan Allah adalah Allah itu menciptakan neraka. Loh, kenapa? Oke, misalnya kasus pembantaian 51 muslim di masjid di New Zealand. Pertanyaannya adalah, jika pelakunya ketangkep, terus dia diadili, apa hukuman yang paling berat dan paling adil yang bisa dilakukan di dunia pada orang-orang yang berbuat jahat? Oke, sekarang antum bayangin ada 51 keluarga yang mereka baris di belakang pengadilan untuk meminta keadilan pada orang tersebut. Anda termasuk salah satunya, Anda di urutan ke-30 misalnya. Sebagai warga negara yang baik, dan ketika hakimnya juga baik, maka hakimnya bilang, matiin orang ini. Terus matiinnya dengan cara apa? Ya dengan cara yang sama, ditembak. Tapi masalahnya, orang yang matiin 51 orang itu cuma bisa mati sekali, Pak. Gak bisa mati 51 kali, sedangkan yang dibunuh ada 51 orang. Oke, orang pertama mundur, sudah mendapatkan keadilan. Tapi masih ada 50 orang ngantri untuk meminta keadilan. Itu kalau kasusnya diadili dengan seadil-adilnya. Gimana kalau misalnya ada 6 orang ditembak, tapi pembunuhnya gak diadili, malah korbannya yang sudah mati jadiin tersangka. What? Pertanyaannya, apa keadilan yang bisa didapatkan dalam kondisi-kondisi seperti ini? Disitulah kemudian keadilan Allah berlaku di akhirat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang gak bisa mendapatkan keadilan di dunia, Allah akan berikan keadilan itu di akhirat. Maka itulah kenapa neraka sebagai bentuk keadilan dari Allah. Rasulullah pernah berkata, setiap dari umatku semua masuk surga, kecuali yang gak mau. Loh, emang ada yang gak mau masuk surga Rasulullah? Sahabat nanya. Rasul jawab, mereka yang menaatiku itu mau masuk surga, dan mereka yang memaksiatiku itu yang gak mau masuk surga. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah tanya ke manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi kamu Tuhan kami ya Allah. Allah jelasin, ini tempat kalian kampungnya di surga, nanti kalian bakal balik ke sini lagi. Ini kuutus nabi di antara kalian, maka berbuatlah yang baik, jadilah khalifah atau manajer di muka bumi, jangan merusak bumi, sayangi manusia. Ini kuturunin kitab buat aturan kalian, terapin ya. Kalau kalian terapin, nanti kamu bakal balik dalam kondisi kalian kuridoi dan kumasukkan ke surga. Tapi kemudian ketika dia sampai ke dunia, ada orang-orang yang lupa kalau dia udah janji sama Allah. Dia lupa dengan semua kesaksian itu. Dia merasa dunia adalah segalanya. Dia gak mau balik ke kampung halamannya di surga. Ketika dia dikasih tahu ayat-ayat Allah dengan segala mukjizatnya, mereka gak percaya. Kalau nanti hari kiamat selesai, yang beriman kepada Allah masuk surga. Terus yang gak beriman gimana? Kan kalau gak punya tempat kasihan, maka dimasukkan di neraka. Kalau semua dimasukin di surga, maka gak adil dong.
Jadi jangan antum kira defaultnya orang itu masuk neraka, defaultnya orang itu masuk surga. Adam dan Hawa itu dulunya di surga, bukan di neraka. Jadi defaultnya manusia itu masuk surga, kecuali yang nggak mau, dan yang nggak mau itulah tempatnya di neraka. Terus ketika ada orang yang bilang, kenapa sih Allah itu dalam Al-Quran menurunkan ayat tentang siksa neraka dan sebagainya? Allah itu menuntut manusia ke jalan yang lurus dengan 3 cara: cinta, rasa takut, dan logika. Dan semuanya itu baik tergantung situasinya. Oke, misalnya antum punya seorang adik yang dia itu mau loncat dari lantai 2 karena dia ingin terbang misalnya. Kemudian antum melarangnya dengan lembut, dengan cinta, tapi dia masih mau loncat. Tentunya antum akan memarahinya, mengancamnya supaya gak lompat, atau menjewernya. Bukan berarti dengan itu kita berbuat seperti itu karena kita gak sayang, tapi justru kita sayang. Kenapa? Karena kita gak mau adik kita itu mati. Nah, Allah pun kenapa menurunkan ayat-ayat ancaman neraka kepada kita? Bukan berarti Allah itu gak sayang sama hambanya, tapi justru itu cara Allah menyayangi kita, agar kita itu gak masuk neraka. Kenapa? Karena memang ada orang yang ketika itu dikasih tahu dengan cinta, dengan lembut, dengan surga, itu mereka gak peka. Barulah dikasih tahu tentang ancaman Allah, tentang neraka, mereka baru mau tobat. Dan saat kita ingin menasihati seseorang, itu pertama menyampaikan fadilahnya dulu, kebaikannya dulu. Kalau gak ngaruh, maka kita sampaikan ancaman dan siksanya. Faktanya, dalam ilmu psikologi, manusia itu bergerak karena 2 hal. Yang pertama, karena menginginkan reward. Yang kedua, menghindari punishment atau hukuman. Jadi, reward dan punishment adalah sebuah hal yang alamiah. Jadi, kesimpulannya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Adil juga. Karena itu Allah ciptain neraka. Oke, brother dan sister Villa, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung saja isi di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang terpenting, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di kamu saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.